Anyway, gini bro, Yap. gua akan masuk ke topik yang core, Yes. yaitu tema hari ini. Kenapa temanya gue bilang rezeki bisa mengalir, Yes. asal lu siap. Yes. Itu tema hari ini, teman-teman. Nah, kenapa? Karena gue merasa kita kan sekarang semua lagi ngelewatin pandemi, kita lagi ngelewatin bisnis atau ekonomi yang kemana-mana. Ya. Tapi ada satu hal yang gue percaya, dan ini mungkin Pak Bro bisa jawab. Ya. Rezeki itu kan sebenarnya nggak nunggu lu mau pandemi atau enggak ya. Betul. Rezeki itu mau pandemi juga bisa datang, nggak pandemi juga nggak datang gitu kan maksudnya. Bisa kebolak-balik. Bisa-bisa rezeki datang di pandemi. Asal lu bisa, asal lu siap. Ya kan? Bisa juga nggak pandemi lagi keren-kerennya tapi lu nggak siap nggak datang. Nah, bisa nggak Bro kasih sedikit sebuah short example, Ya. apa yang membedakan orang yang memblokir rezeki dan yang siap rezeki? Gampangnya begini aja, Bro. Bener banget bahwa bukan soal pandemi. Kan ada yang bilang, oh, target gua nih susah nih pandemi. Apalagi perusahaan katanya nggak mau kompromi. Udah tahu pandemi, target KPI-nya sama aja. Nah, terus saya tanya balik dong. Emang waktu nggak pandemi targetnya achieve juga? Nggak juga kan? Sama aja loh, percuma ngomong kan gitu loh. Jangan salahkan pandemi. Pandemi ini, by the way, bagi saya, pandemi ini justru buka pintu banyak nih. Buka pintu banyak. Karena begini, perhatikan baik-baik. Kalau orang bilang pandemi ini bikin semua orang susah, semua sulit nih. Saya bilang itu berarti bagus. Begini loh, perhatikan baik-baik. Ini cara NLP berpikir secara reframing. Kalau dibilang bahwa capek target ini yang saya kasih sampel langsung bagaimana berpikir di era kayak begini. Orang bilang sulit bro, sulit. Saya bilang itu tanda bagus. Sulit berarti banyak yang nggak bisa, kan begitu. Cara berpikir begini berarti karena banyak yang tidak bisa, berarti kalau lu bisa, lu langsung naik gitu loh. Kan itu tandanya sulit. Kalau gampang, wah lu malah susah. Karena semuanya bisa. Semuanya bisa gitu loh. Kalau sulit malah itu bagus. Itu bagus. Makanya kan kalau orang-orang filosofer bilang kan bahwa persaingan yang terbanyak, yang tersepi justru adalah on top. Nggak banyak orang di situ, nggak banyak. Ya, nah, ini cara berpikir mindset. Ada orang yang melihat bahwa oh pandemi, oke. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Apa bedanya kita lawan pandemi dengan saat kita bertempur dengan kompetitor? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dan kalau bilang bahwa saya susah, kompetitor kita juga susah. Gitu kan. Sebenarnya exactly the same. Kita berada kecuali kita sendiri yang kena pandemi kan gitu. Iya, benar. Nah, itu lain cerita. Itu lain. Wah, ke dunia ini kayaknya nggak adil banget itu kan, kasih gue sendiri pandemi kok yang lain nggak. Ini kan sama. Dan karena itu sebetulnya ini orang yang melihat bahwa apa yang saya bisa lakukan sekarang gitu loh. Bukan apa yang tidak bisa saya lakukan sekarang. Nah sayangnya ini karena yang inilah gunanya kita berpikir nih Bro. Karena gini, satu hal yang saya pelajari dari berpikir adalah begini, otak manusia itu secara default kita kan makhluk emosional. Nah ini kalau antara tadi saya ngomong emosi sama rasio, selalu akan emosi jalan dulu, rasio pasti nyusul dari belakang. Karena setelah saya belajar dari Dr. Paul Ekman, kecepatan emosi itu 400 milidetik. Artinya, nih 400 milidetik artinya begini, sebelum kita sadar kita marah, kita udah marah loh, kan gitu. Iya. Sebelum kita sadar kita sedih, kita sudah sedih. Nah, jadi baru dengar kabar sedih, kita belum tahu kita nangis, air mata udah keluar gitu. Emosi itu that's speednya begitu. Fast sekali, udah gila banget, dahsyat. Terlalu cepat untuk bahkan alam sadar kita ini sadar. Karena itu emosi kita tidak bisa stopin, gitu loh. Nah, karena itu pula begini. Ini saya sebutnya sebagai secret orang yang tidak paham kenapa dia ketakutan gitu loh. Jadi karena emosi ini otomatis jalan duluan, kan kita otak ini diatur satu jalur. Kita tidak bisa emosi dan rasio barengan, tidak mungkin. Pada saat kita sedang emosional, rasio kita akan menyingkir. Nah, kalau kita mau rasional, emosinya baru menyingkir. Nah, sayangnya emosi jalan dulu. Nah, caranya jadi gini, triknya cuma satu nih triknya. Berarti otak kita tidak boleh idle. Tidak boleh idle. Kalau idle, dia lari switch ke default, emosi. Nah, yang paling dominan adalah fear, gitu loh. Fear dominan, nomor satu. Nah, jadi kalau saya nganggur nih, bro. Nganggur aja. Nganggur, nggak ngapa-ngapain, browsing. Fear.
Tebak setelah kalau saya fear, yang saya cari apa? Semua browsing yang berhubungan mendukung fear itu kan. Iya. Data, Muncul sendiri malah. Iya. Muncul, kelihatan itu lebih jelas. Nah, dalam dunia NLP kan kita bilang, kalau apapun yang saya cari, saya fokus. Selain itu saya deletion kan, delete semua itu. Iya, iya. Saya betul. delete semua. Berarti cuma kelihatan berita yang fear-fear itu loh. Restoran Iya. tutup, berita inilah, berita itu. Sementara yang lain-lain saya tidak gubris. Karena sekarang saya on fire dengan fear. Itu tandanya sebetulnya kita memang idlekan otak ini. Nah, dari situ kalau kita tanya, beda sama orang sibuk kan. Ya kan, pandemi begini, betul. dia sibuk cari kreasi tuh. Mau bikin produk apa nih? Bikin promo apa nih? Orang yang kayak begitu tidak punya waktu fear. Iya, benar. Dia tidak punya waktu fear. Jadi kalau mau kasih contoh paling gampang, dari sisi dua itu saja nih. Ada orang yang dia membiarkan otaknya itu berhari-hari, bermenit-menit dengan fear yang penuh. Gitu loh. Akhirnya rasionya menyingkir. Dan sekarang, peran rasio Bro Neil sekarang. Peran rasio hanya membenarkan fear-nya dia. Benar. Itu aja. Makanya dari fear naik lagi ke self-doubt. Yes. Udah tercipta deh tuh, kreativitinya mulai keren tuh, melengkapi fear semua tuh. Yes. Dia akan cari pembelaan, cari pembenaran. Gitu. Kayak kemarin ada satu kasus, ini lucu sekali ngomongin soal fear. Gue punya temen, dia tuh temen baik gue, tapi dia tuh gak tahu, gue selalu nganggep dia pelengkap tapi seneng gue gamparin gitu, karena dia tuh pesimis. Tiap kali gue ngomong apa dia bilang tapi nanti kalau begini gimana, dia selalu begitu. Ceritanya dia bedanya gue di IT, dia di tekstil, udah totally different kan bos. Yes. Dia bilang sama gue nggak bakal mau invest gede-gedean stok barang gini-gini, itu bertahun-tahun. Sedangkan temennya yang satu lagi jor-joran. Nah, yang temennya satu lagi bikin duit, dia stable aja gitu kan. Nah, pas sekarang dia ngetawain temennya, apa kata gue, jebol kan lu? Gue bilang lu nunggu 30 tahun untuk merasa menang gitu. Karena fear-nya lo tahan terus. Nunggu alasan untuk bilang lu bener gitu. Nah, itu berarti ini agak lucu nih. Boleh diledekin dia nih next time. Mudah-mudahan dia nggak les sama kita. Enggak, dia jarang live di IG. Dia more about textile. Nah, ini gini, ini buat semua yang ada di sini. Ini yang setelah belajar dari NLP, saya twist gini, cara mentwist situasi. Saya ikutin guru besar NLP Dr. Bandler ini loh, Bro. Jadi gini, dia itu pandai sekali, dalam sekian detik dia dengar orang ngomong, dia langsung bisa balikin, kan kemampuan reframingnya tuh amazing, tingkat dewa ini. Nah, jadi saya belajar dari dia nih, cara berpikir kayak begini. Mendengar apapun, kita jadi ketawa, jadi lucu banget. Kayak misalnya orang pesimis nih. Ini Bro, orang pesimis nih. Tahu nggak Bro Neil dan semua yang ada di sini, butuh optimisme tingkat tinggi untuk bisa pesimis. Top. Iya, berarti dia perlu yakin sekali akan kegagalannya dong. Betul. Itu berarti dia sangat-sangat optimis orang ini sebetulnya. Iya. Kan terhadap pesimismenya dia. Terhadap pesimisnya, yes. jadi kalau dia bilang, aduh, ini kayaknya ini bakal gagal deh. Ledekin aja, lu kayaknya optimis banget bakal gagal. Bener banget. Optimis bakal gagal. Nah, kenapa dia tidak menggunakan energi yang sama? Energi yang sama loh. Ini kan dia punya energi loh untuk menggagalkan. Itu energi juga loh. Kenapa dia tidak pindahkan itu ke yang kita sebut sebagai optimis gitu loh. Mencari data untuk membantu dia usaha. Gitu loh. Ini dia mensabotase semuanya. Ya itu tadi, rezekinya ya mandap. Ini lu ngomong begini, gue akan kasih satu teaser satu lagi. Ini teaser juga. Pernah dengar